Oke, bagian terakhir juga tidak terlalu banyak ke pemrograman ya, jadi lebih ke membaca program, yaitu disebut dengan analisis algoritma. Bagi yang belum tahu, cara menuliskan algoritma ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah algoritme tulisannya, cara nulisnya. Ya bacanya tetap algoritma. Nah, untuk masalah mata kuliah namanya algoritme dan pemrograman saya nggak tahu, tapi itu sudah terlanjur ditulis ya, algoritma dan pemrograman. Anda cari di Wikipedia dan sebagainya, tulisannya adalah algoritme. Di KBBI saya juga baca algoritma. Nah, apa itu analisis algoritma ya? Bentar, saya slideshow. Analisis algoritma adalah merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membaca kode program dari awal sampai akhir, dan kemudian dengan teknik analisis ini kita bisa memprediksi dan menghitung kompleksitas dari algoritma ini. Jadi algoritma ini itu kecepatannya bisa dibilang kecepatannya, kompleksitas dalam hal ini adalah kecepatan eksekusinya itu berapa gitu. Ya, nah pertanyaan mungkin bagi kita adalah apakah cara ngitungnya cukup dibaca gitu ya? Adakah cara lain untuk melakukan perhitungan seperti ini? Nah, hari ini kita akan membahas yang disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya algorithm analisis gitu ya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mengetahui apakah algoritma kita ini adalah algoritma yang cepat atau tidak, minimal gitu ya, kompleks atau tidak, cepat atau tidak. Makin kompleks berarti makin lambat ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi ada juga algoritma yang dirancang sedemikian rupa sehingga walaupun cukup kompleks tapi tetap lumayan, dalam hal ini adalah tidak sampai jelek sekali gitu ya. Jadi walaupun cukup kompleks tapi dia lumayan cepat ya. Mungkin ya bisa dibilang dengan kompleksitas yang kayak gitu ya, sangat kompleks ngitungnya dan sebagainya, tapi dia kok makin tidak separah itu ya, bisa dibilang tidak sampai parah banget gitu ya, tidak sampai lambat banget. Nah, ini berarti bagus ya, bisa dibilang bagus. Nah, nanti kita lihat kayak apa sih kriteria bagus, kayak apa kriteria jelek gitu ya. Nah, outline-nya hari ini adalah pengukuran kinerja algoritma, pengenalan analisis algoritma, lalu kemudian belajar tentang analisis asimptotik, dan studi kasus-kasus yang lain. Kira-kira seperti itu materinya. Tidak banyak juga, mirip seperti minggu lalu ya. Tidak sampai lama begitu. Karena teknik-tekniknya kan sebenarnya kalian sudah tahu ya. Di praktikum juga sudah diulang-ulang sampai Python-nya mungkin sudah pinter ya. Tapi kita sekarang di algoritma lebih ke teori dan juga analisis-analisis. Oke, kita mulai. Sebenarnya kinerja algoritma itu diukur berdasarkan apa? Biasanya yang dipakai adalah dua kata kunci, yaitu efektif dan efisien. Di mana-mana seperti itu ya. Kalau kalian nanti skripsi gitu ya, kalau kalian mulai mengerjakan penelitian, itu biasanya juga ditanya ya, hasil penelitian ini seperti apa gitu. Oh, menghasilkan program. Oke, itu kan berarti outputnya, maksudnya keluarannya dalam bentuk program. Tapi namanya penelitian itu bukan menghasilkan produk gitu ya, tidak hanya menghasilkan produk tapi juga menghasilkan sesuatu yang hasil penelitian, jadi yang diteliti, yang dicoba gitu kan. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah pengujian. Misalnya saya mengatakan misalnya program saya ini bisa cepat gitu. Nah, itu contohnya. Misalnya Anda membuat aplikasi untuk atau sistem untuk kompresi data, ngompres gitu ya. Jadi dari gambar atau dari file tertentu dia dikompres demikian rupa gitu ya, supaya lebih kecil kan. Tujuannya kan gitu ya. Nah, hasil penelitiannya apa? Sebuah produk, misalnya kayak WinZip, WinRAR, dan lain-lain ya, itu kan produk untuk kompresi data. Tapi kan tidak berhenti sampai dengan WinZip, WinRAR gitu ya. WinZip, WinRAR itu keren. Karena apa? Karena bagus. Nah, kriteria bagusnya apa? Jadi hasil penelitian kan mengatakan bahwa saya mengeluarkan produk, saya mengeluarkan program, tapi
output-nya adalah, oh ini disebut keren, bagus, cepat gitu ya, atau kecil gitu ya ukurannya karena dia kompres gitu. Dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, dia lebih bagus gitu. Nah, berarti harus ada penelitian dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk, oh ini berhasil melakukan kompresi sampai dengan 90% misalnya gitu, tanpa hilang. Jadi datanya bisa dikembalikan lagi. Buat apa ngompres kalau ternyata datanya hilang ya, nggak ada gunanya kan. Misalnya dikompres berhasil ya, sampai kecil banget ya, tapi begitu dikeluarkan, dikembalikan nggak berhasil, gagal, ya nggak ada gunanya, ya kan? Berarti kan programnya hilang ya, datanya hilang ya, bisa dibilang datanya hilang. Programnya ngompres bisa, tapi ngembaliinnya nggak bisa, ya itu nggak ada gunanya. Ya itu terima bongkar dan terima kasih gitu kan ya. Jadi tidak ada kembali tidak berbentuk lagi itu udah bubar gitu ya, sama aja bohong gitu kan. Oke, nah berarti harus ada kriteria. Nah, salah satunya kalau di algoritma itu adalah harus efektif dan efisien. Pengukurannya ini berdasarkan apa? Efektif ini berarti harus menghasilkan hasil atau jawaban yang benar. Algoritmanya menghitung luas segitiga ya sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Ya, jangan sampai menghasilkan rumus atau hasil yang lain gitu. Berarti kan salah ya, bisa dibilang begitu. Kalau mencari jarak terpendek misalnya, seperti kemarin, algoritmanya terserah, bisa pakai Dijkstra, bisa pakai A-star, bisa pakai apapun, tapi ternyata tidak paling pendek, ada yang lebih pendek, berarti kan gagal ya. Seperti Dijkstra kemarin ya, minggu kemarin ternyata tidak berhasil untuk menangani bobot negatif. Yang bisa apa? Bellman-Ford misalnya. Berarti kan efektifnya kurang gitu ya, paham ya? Jadi bisa tapi cuma 90% misalnya. Dari kasus-kasus yang dicobakan kepada eh, Dijkstra, ternyata ada satu atau dua yang gagal, yaitu apa? Yang bobotnya negatif. Oh, berarti 90% berhasil misalnya. Nah, sisanya gagal. Apa yang gagal? Nah, perlu dianalisis. Ternyata tidak sanggup untuk menyelesaikan bobot negatif. Terus gimana? Ya karena udah mentok, oke. Berarti kesimpulannya berhasil melakukan pencarian jalur terpendek sebanyak 90%. Gitu kan? Loh kenapa nggak 100? Karena ada yang gagal. Nah, gagalnya itu nanti diselesaikan oleh siapa ya? Future works ya. Future works itu artinya saran ke depan. Mungkin bisa pakai cara ini dan sebagainya. Nanti orang peneliti lain akan membaca kelemahan-kelemahan dari algoritma Dijkstra, terus kemudian bilang bahwa oh itu harus diperbaiki dengan cara begini. Akhirnya keluarlah algoritma baru. Demikianlah yang namanya penelitian, teman-teman. Jadi nanti kalau Anda skripsi juga diharapkan menghasilkan hal-hal yang seperti itu gitu. Perbaikan. Ada sesuatu yang muncul dari hasil penelitian Anda gitu. Nah, muncul itu bisa macam-macam, ada yang lebih cepat, lebih bagus, lebih baru. Intinya selalu ada perbaruan walaupun sedikit sekali. Itu tidak masalah. Atau kasusnya algoritmanya sudah bagus, udah banyak ya, tapi belum pernah diterapkan pada kasus A. Nah, kasus A ini baru. Misalnya contoh COVID nih 19, itu kan sesuatu yang baru di dunia ini ya, bisa dibilang ya. Anda belum pernah tahu seumur-umur ada COVID gitu kan ya, belum pernah. Saya juga belum pernah selama saya hidup. Baru sekarang nih ada COVID-19. Terus karena ini sesuatu yang baru berarti apa? Berbagai macam cara. Caranya gimana supaya tetap bisa menangani COVID-19. Berarti harus selalu ada perbaruan. Awal-awal pertama ya coba-coba. Dicoba dulu gini, oh gagal. Sampai akhirnya bisa vaksin. Anda bisa lihat ya, vaksin ini paling bagus nggak? Ya enggak. Vaksin misalnya Sinovac, Astra dan sebagainya ada kelemahannya. Lalu kemudian terus diperbarui sampai akhirnya penyakit itu nantinya harapannya ya itu bisa menjadi penyakit yang bisa di dalam tanda petik biasa. Sampai sekarang ada nggak penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Masih banyak, kanker dan sebagainya. Ya itu juga tidak bisa sampai sekarang. HIV sampai sekarang belum bisa. Artinya kan apa? Artinya kita selalu perbarui penelitian selalu begitu. Gitu ya. Terus kemudian efisien. Efisien itu berarti kalau bisa semaksimal mungkin untuk menggunakan resources sekecil mungkin. Program Anda bagus, tapi begitu dijalanin, RAM yang dipakai banyak sekali. Komputer jelek, komputer yang kuno-kuno, komputer yang RAM-nya sedikit, tidak bisa menjalankannya.
Ya berarti ada kelemahan dong. Kalau bisa sebuah program kan kompatibel segala segala macam ya. Dengan komputer yang biasa juga kompatibel, komputer yang bagus ya kompatibel gitu. Jangan selalu lihat ke atas gitu kan ya, tapi kita juga harus memperhatikan yang bawah-bawah gitu kan. Artinya gimana caranya supaya algoritma kita itu bisa jalan di mana-mana, supaya resource yang dipakai tidak terlalu keterlaluan ya, bisa dibilang begitu ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu boros gitu. Nah, itu namanya efisien. Nah, usahakan di mana-mana ya rata-rata ya, itu biasanya penggunaan storage atau hard disk gitu ya, dan memori RAM. Hard disknya besar sekali, program yang sama misalnya Anda buat game nih, buat game tentang apa namanya, misalnya tentang balap mobil. Saingan Anda banyak banget, mungkin ada ratusan yang mengembangkan game balap mobil. Bedanya apa dengan teman-teman yang lain? Tempat Anda itu katanya paling cepat dan paling ringan. Paling kecil storage-nya, cuma 10 mega misalnya. Tempat yang lain tuh besar-besar semua, ratusan, 300. Orang akan milih mana? Kalau memang Anda paling bagus, komplit begitu ya, terus kemudian kecil, nah itu biasanya akan dipilih. Mesti gitu. Jadi apa ya, Anda boleh bersaing dengan yang lain, tapi Anda perlu ada kelebihannya. Kalau enggak ya sama aja, berarti nggak ada bedanya dengan teman-teman yang lain. Berarti aku beli yang mana boleh dong. Anda tidak berhak untuk mengatakan, "Kenapa nggak punya saya saja yang dibeli?" Anda harus bisa mengatakan, apa kelebihan tempat saya dibandingkan dengan tempat yang lain. Kalau nggak ada ya berarti bebas dong orang mau membeli yang mana. Betul nggak? Anda pasti harus berpikir begitu. Lalu kemudian waktu yang diperlukan. Nah ini waktu yang diperlukan cepat, storage atau resources yang dibutuhkan kecil, RAM yang dibutuhkan kecil. Itu pengennya gitu. Itu perfect gitu ya, bisa dibilang perfect. Oke, itu adalah kinerja atau kriteria algoritma. Nah, kenyataannya apa namanya, tempat penyimpanan data itu semakin murah setiap tahun ya. Dari tahun ke tahun makin murah. Anda bisa bayangkan saya dulu mungkin ya, saya mungkin mengatakan zaman saya kuliah dulu, saya punya komputer, awal-awal pertama saya hard disknya cuma 3 giga, Anda bisa bayangkan. 3 gigabyte. 3 giga itu besar waktu itu karena program-programnya yang dipakai waktu itu dan muncul waktu itu tuh kecil-kecil. Program game ya itu bisa masuk di disket, Anda bisa bayangkan. Disket itu ukurannya cuma 1,4 megabyte. 1,4 megabyte. Mega loh ya, megabyte. Sekarang aja MP3, MP3 lagu itu aja 7 mega ya. Bisa sampai 10 bahkan. Untuk suara yang bagus banget. Zaman saya dulu MP3 mungkin cuma 300-800 kilo. Itu udah besar karena memakan satu disket. Antivirus juga sama. Kecil-kecil. Program-program juga kecil-kecil. Nah, makanya 3 giga banyak. 3 giga harganya mahal sekali waktu itu. Saya punya flash disk pertama kali adalah 16 mega. 16 mega waktu itu harganya 400.000 tahun itu. Waktu saya beli 16 megabyte. Itu sudah apa ya? Waktu itu saya sudah merasa kayak bawa 16 disket. Anda bisa bayangin. 16 disket itu banyak ya kan? Jadi memang kenyataannya sekarang Anda beli dulu mungkin awal-awal pertama mungkin masih ke hard disk ya, 1 tera, 2 tera. Sekarang udah sampai terabyte. Terus sekarang kembali ke kecil lagi yaitu apa? SSD. Ya, SSD itu awal pertama keluar mungkin sekitar 128 mega ya. 128, terus kemudian 256, 512, mungkin 1 tera ya. Ada ya, 1 tera. Harganya pasti mahal banget. Tapi berubah apanya? Walaupun dia mahal tapi cepatnya luar biasa. Nah, itu seperti itu ya. Kenyataannya pokoknya semakin murah. Bahkan perusahaan-perusahaan tertentu itu menggunakan cloud service. Jadi artinya sekarang nggak perlu ngurusi hard disk sendiri, cukup dengan nyewa. Dengan menggunakan sewa itu berarti sudah ada ketentuan bahwa tidak akan pernah ada korup gitu ya atau error di hard disknya. Sering sekali kita kebanyakan mahasiswa-mahasiswa mengalami ya apa ya bisa dibilang apes ya. Kalau sudah mau skripsi, sudah mau pendadaran, sudah mau seminar, sudah mau
presentasi dan sebagainya, tiba-tiba kok laptopnya mati gitu ya. Komputernya rusak dan sebagainya, hard disk-nya mati dan sebagainya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena hard disk-nya kita maintain sendiri, ya kan? Hard disk-nya kita maintain sendiri. Nah, kalau kita sudah pakai punyanya Google, misalnya di Google Drive ya, atau misalnya punyanya mana yang lain, Dropbox misalnya. Kita kan sudah yakin 100% ya, selama Dropbox itu tidak tutup, tidak bangkrut, Google tidak bangkrut, maka tidak akan mungkin tiba-tiba tempat kita tidak bisa diakses karena hard disk-nya rusak. Itu kan nggak mungkin. Kita sudah punya jaminan, bisa dibilang begitu. Padahal di belakang layar sana ya, mungkin aja hard disk-nya rusak. Sangat mungkin, namanya barang ya pasti rusak. Nggak mungkin enggak gitu. Jadi entah bagaimana caranya mereka menjamin tempat kita, data di cloud service kita itu selalu selalu tidak akan pernah rusak gitu. Nah, itu backup-nya seperti apa, tekniknya bagaimana itu nggak ngerti. Tapi intinya itulah yang kita bayar. Dan biasanya murah. Kenapa ya? Karena mereka menjualnya banyak banget ya. Kalau kita jualan satu tok barangnya, ya kita harus untung semaksimal mungkin. Tapi karena kita jualnya ke jutaan orang, ke jutaan customer gitu ya, mungkin bisa dimurahin. Contohnya kayak Anda beli Windows ya, beli Windows, beli Office itu kan harganya tidak mahal. Anggaplah ya walaupun bagi kita mahal. Masa beli Windows 2 juta atau 1 juta gitu ya. Tapi 1 juta bayangkan, sistem operasi kayak Windows itu sudah luar biasa bagusnya. Anda buat kayak gitu pasti nggak bisa gitu ya. Kita nggak mungkin bisa buat kayak gitu. Itu kompleksnya luar biasa. Kok cuma 1 juta, kok murah? Ya kan? Kalau dipikir-pikir kok bisa murah? Lah Anda suruh buat kayak gitu, suruh jual 1 juta nggak bakalan mungkin mau. Kenapa? Karena kita jualannya satu. Sedangkan Microsoft jualannya seluruh dunia. Jadi bisa murah. Nah, itulah masalah berikutnya. Jadi, Anda kalau mau biar murah ya dijual ke banyak pihak. Ya, bahkan di franchise kan. Lalu kemudian prosesor pada komputer menentukan seberapa cepat kita berjalan. Jadi, program kita itu bisa jalan kalau resource kita itu mendukung, istilahnya bisa dibilang begitu. Mau jalanin program, Anda mau jalanin game, mau jalanin apa ya, yang berat-berat lah gitu ya. Itu kalau di komputer yang jelek, ecek-ecek bisa dibilang begitu, pasti akan lemot. Sedangkan di komputer yang baru bagus, ya pasti cepet banget. Saya pernah mengalami, dulu waktu saya kuliah ya, teman-teman saya, istilahnya teman seangkatan saya, itu komputernya baru, harganya mahal. Komputer saya biasa. Terus kemudian saya buat program untuk tugas akhir waktu itu semester 2. Pakai visual ya, jadi berbentuk GUI, berbentuk GUI ya. Jadi ada tampilannya, ada window-nya. Lalu waktu itu membuat aplikasi dengan menggunakan Borland Delphi ya, Delphi untuk membuat ini apa namanya? Memori. Jadi game memori tahu ya, yang kok game memori, yang game yang modelnya pakai grid begitu ya. Terus ini ada angka diacak gini ya, misalnya 5, 4, 1, 2. Terus ini ada yang 01. Nanti digeser-geser supaya satunya di sini ya. 1, 2, 3-nya urut gitu. Jadi ini acak pertama, tapi nanti ada yang 01 terus kita geser-geser. Kita geser, 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 geser supaya urut. Nah, game itu kami buat ini kelompok ya, kerja kelompok. Terus game itu saya jalankan di komputer saya. Kan lemot kan, bisa dibilang begitu ya, lemot gitu. Dibandingkan dengan komputer teman saya yang baru. Terus diacak ya, kan new gitu ya, new play. Jadi kita mulai baru ya, permainan baru set gitu. Kan berarti sistemnya mengacak ya, mengacak programnya itu supaya angka-angkanya itu diacak. Nah, karena lemot, maka apa? Kelihatan acakannya, gerakannya kelihatan. Jadi lucu, jadi kayak animasi malahan. Malah seneng ya. Orang-orang malah, loh kok keren, kok bisa bergerak begitu gitu, kok bisa geser-geser sendiri gitu, kok bisa kayak jalan sendiri. Itu ternyata adalah karena lemot. Coba bayangkan teman-teman. Begitu di tempat komputer teman saya yang baru, set gitu, nggak kelihatan sama sekali animasinya. Yang gerakan tadi itu yang dibilang, loh nggak keluar. Kan bingung kami pertama, ya namanya mahasiswa baru ya semester 2. Loh, kok aneh? Di tempat saya ada animasinya bagus gitu ya, seolah-olah kayak gitu. Tapi itu ternyata karena komputernya jelek. Jadi waktu itu Pentium saya pakai Pentium 2 ya, Anda bisa bayangin ya. Sedangkan teman saya beli Pentium 3 waktu itu baru karena dia orang dari luar Jawa ya, datang terus kemudian dibeli komputer sama orang tuanya ya yang paling baru dong. Saya udah punya komputer udah lama. Oke, jadi apa? Ya pasti komputer lama ya, bukan laptop loh ya, teman-teman, tapi desktop ya.
Terus kemudian teman saya beli yang baru. Apa yang terjadi? Ternyata di komputer saya malah jadi cantik. Kenapa? Karena ada gerakannya. Tapi di komputer teman saya yang baru tidak bergerak sama sekali, langsung jadi. Nah, ternyata bedanya di mana? Di kecepatan. Anda bisa bayangin ya. Oke, terus kemudian ini contoh saja. Perkembangan prosesor. Prosesor merupakan salah satu resources yang ada di komputer yang menjadi apa? Menjadi salah satu resource yang penting yang menjadi tanda bahwa komputer Anda tuh keren nggak? Speknya itu bagus nggak? Biasanya prosesor, memori, hard disk, dan VGA. Biasanya itu ya. 4 itu ya. Memori, prosesor, disknya hard disk, dan VGA. Yang menandakan komputer Anda itu speknya tinggi atau tidak. Jadi kalau ditanya, banyak beberapa mahasiswa baru yang tanya ke dosen walinya, tanya, saya mau beli laptop yang kayak apa, Pak? Itu banyak. Mungkin kalian juga mengalaminya dulu. Mau beli laptop yang baru nih, karena saya kuliah di informatika, saya mau dibeliin laptop sama orang tua saya. Orang tuanya bahkan bisa pernah nelpon, bilang apakah harus 20 juta? Keberatan ya, kan mungkin anaknya terlalu menuntut ya. Saya minta komputer yang game sekalian, harganya berapa? 20 sampai 25. Mungkin Anda pengen beli ROG misalnya. Asus ROG, mahal banget kan. Terus ditanya, apakah memang betul harus beli komputer dengan harga 20 juta? Saya pernah ditanya seperti itu sama orang tua ya. Saya nggak tahu siapa. Saya bilang tidak. Rata-rata kalau zaman sekarang ya, kalau paling murah ya sekitar 4 sampai 5 juta ya. Bisa. Kalau mau bagus ya sekitar 8, sekarang ya mungkin 12 gitu. Itu bagus untuk komputer sampai dengan lulus masih cukup. Saya bilang begitu. Oh, ternyata cuma maksimal 10 sampai 12. Oke, separohnya. Senang sekali orang tua. Kenapa anak saya bilang harus 20 juta? Nah, berarti kan memang anaknya ya. Itu terjadi karena apa? Karena speknya. Dia pakai spek game yang memang paling luar biasa. Iya, jelas. Nah, ini salah satunya adalah prosesor. Bisa lihat prosesornya diurutkan berdasarkan dari paling tinggi ke paling rendah ya. Intel Core i9 sudah ada ya. Terus kemudian Core i5. Ya rata-rata kalian paling pakainya, saya pakainya Core i5 ini, komputer laptop saya. Mungkin kalian ada yang beli Core i7 ya. Atau Core i9 mungkin ada yang sudah. Pasti harganya mahal. Ya, dan kenyataannya makin kecil gitu ya. Prosesornya itu makin cepat, makin kecil, makin mahal. Itu jelas. Ya karena baru ya. AMD ternyata menjadi peringkat pertama ya, bisa dibilang begitu ya. AMD Ryzen 9. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Baru pengantar ya. Ada tanggapan? Tolong dijawab. Belum, Mbak. Oh, belum. Oke. Terus lanjut ya kalau gitu ke time complexity. Nah, bagaimana cara ngukurnya ya kan? Bagaimana cara ngukur algoritma? Analisis algoritma umumnya hanya berfokus pada analisis waktu, teman-teman. Jadi tidak bisa ngukur semua-muanya. Memorinya berapa, prosesor yang kepake berapa. Biasanya hanya analisis waktu. Sehingga analisis algoritma biasanya disebut dengan berbasis pada time complexity atau kompleksitas waktu. Kompleksitas algoritma itu berhubungan dengan kompleksitas waktu. Ya, semakin banyak langkah yang ada di dalam algoritma, maka makin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Betul kan? Logis kan ya? Makin banyak langkah yang dilakukan, maka makin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Logis sekali. Oke? Dan ini contohnya kita pakai perbandingan ya dengan menggunakan algoritma sortingnya, pengurutan datanya pakai Python. Python itu ternyata algoritma sortingnya namanya tim sort, gabungan antara insertion sort dan merge sort. Nama algoritmanya tim sort, tapi tidak pernah disebut ya, cuman sort gitu aja. Jadi fungsinya ini, nih fungsinya, ya sort gitu. Tapi sebenarnya dia pakai algoritma tim sort. Nah ini adalah sebuah contoh program yang mengenerate 10.000 data random ya, 10.000 data random dimasukkan ke dalam data, lalu kemudian dihitung waktunya. Jadi ini startnya misalnya jam 10.00
ya. Terus kemudian N-nya adalah 10.01 misalnya. 10.00.01. Berarti ini artinya 1 detik ya. Nah, berarti waktunya 1 detik gitu. Jadi program ini digunakan untuk ngitung start kayak stopwatch ya, bisa dibilang kayak stopwatch. Diklik start, selesai lalu diklik stop gitu, maksudnya gitu. Nanti diukur waktunya berapa. Elapse-nya adalah N dikurangi start. Jadi 10.00.01 dikurangi 10.00.00. Dalam waktu detik berapa? Nah, ini ternyata untuk random untuk bilangan random diurutkan sebanyak berapa ini? 10.000 ya. 10.000 data dengan bilangan yang di random adalah 0 sampai dengan berapa itu? 1 juta data ya. Itu bilangan randomnya antara 0 sampai 1 juta. Dan jumlahnya adalah 10.000, Anda bisa lihat ternyata butuh waktu 0,00175. Ini kebetulan ya, artinya ini dijalankan di satu waktu tertentu dan ternyata hanya membutuhkan waktu segitu. Kita bandingkan dengan algoritma bubble sort. Ya, bubble sort itu fungsinya kita buat sendiri. Seperti yang kita tahu, bubble sort adalah metode yang paling lambat, ya, bisa dibilang paling lambat karena berbentuk gelembung ya. Dia itu menukar satu persatu ya semua dua data ya tergantung urutannya mau di bawah mau di depan mau naik atau mau turun gitu ya. Terus kemudian dilakukan hal yang sama yaitu dihitung waktu awalnya lalu kemudian dihitung waktu akhirnya dan waktunya berapa 17,0. Anggap yang sebelumnya adalah 0,0017 gitu ya, kita hitung di sini aja 0,0017 sedangkan yang di sini adalah 17 berarti 0,0017 dan 17 itu sendiri. Berapa? Berapa kalinya? 4 ya. 1 2 3. Jadi 1000 kalinya ya. 10.000 kalinya ya. 4 1 2 3 4. Berarti 10.000 kalinya. 10.000 kalinya bayangkan. Benar ya? 4 itu ya, 400-nya kan ya. Kalau kita mundurin ke belakang kan nolnya 4 ya. Berarti antara 0,0017 dengan 17 itu ternyata 10.000 kalinya lebih lambat. Bayangkan teman-teman. Bubble sort 10.000 kalinya lebih lambat dibandingkan dengan tim sort punyanya Python. Dengan data random ya. Di randomnya satu kali aja ya. Jadi bukan diulangi randomnya ya, tapi di random sekali terus kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Paham ya? Bukan beda. Jadi randomannya sama. Jadi datanya itu sudah sama, belum urut terus kemudian dimasukkan. Gitu. Dan waktunya bayangkan 17 detik bagi kita ya cepet-cepet aja ya. 17 detik, tapi bagi komputer itu sangat-sangat lambat. Kenapa? Karena komputer tidak pakai detik, tapi pakai mikrosecond. Ya, bahkan mungkin nano, saya nggak tahu nano atau mikro. Nah, itu kan kecil banget, cepet banget gitu ya. Jadi lambat sekali 17 detik. 10.000 kalinya lebih lambat, Anda bisa bayangkan. Apa artinya? Ya, apa artinya? Ya, bisa dibilang kita coba nih. Kita coba berkali-kali. Kalau tadi kan cuma berapa tadi? Cuma 1.000 ya, cuma 1.000 data tok ya. Ini kan cuma 1.000 data random ya. 10.000 nih, sorry. 10.000 data random nih, cuma 10.000. Lalu kita coba berkali-kali dari 1.000 sampai 10.000. Waktunya memang cepat. Anda bisa lihat. Tim sort itu waktunya memang cepat. 0,0021 itu adalah tadi 17 ya tadi ya waktu pertama ya. Tadi 17, ini 10.000 juga. Ternyata hasilnya 0,0021. Kok selisih? Kok bisa beda? Ya karena randomannya beda. Anda bisa lihat. Randomannya kan ini beda. Berarti kalau randomannya beda ya pasti bisa berbeda urutannya. Jadi kan sortingnya juga akan beda dikit ya. Jadi selisih lah bisa dibilang selisih. Tapi masih di range 0,00 ya nggak sama kan? Ini masih 0,00 nggak sama. Masih 0,00 berarti sama aja dari 1.000 sampai 10.000. Ini pakai tim sort ya. Sedangkan pakai bubble sort Anda bisa lihat waktunya tadi 17 detik ya, ini 14. Ya selisih dikit karena beda randomnya.
Tapi intinya apa? 10.000 lebih lambat. 10.000 kali lebih lambat. Tetap 10.000 kali lebih lambat. Jadi algoritma berbeda, kecepatannya, efisiensinya, kompleksitas waktunya berbeda. Kita memang tidak bisa lihat, tim sort ya. Kita tidak tahu kayak apa source code-nya tim sort. Tapi kita tahu source code-nya bubble sort. Ya kan? Berarti artinya kita bisa ngitung kompleksitas waktunya. Nanti ya di belakangnya. Bisa dilihat ya perbedaannya, itu namanya benchmarking. Nah, benchmark biasa dipakai dalam penelitian ilmiah. Kalau Anda mungkin dulu SMA, SMP, kalau penelitian lab, ya misalnya biologi, fisika, kimia, itu biasanya pakai lab ya, terus diukur biasanya. Coba diulangi sampai 10 kali. Coba diulangi, gitu kan? Biasanya begitu. Nggak mungkin cuma 1 kali. Biasanya diulangi beberapa. Lalu dicatat ya isinya. Dicatat di tabel. Lalu biasanya Anda sebagai waktu dulu ya, saya dulu juga gitu ya, fisika misalnya, diukur sampai 10 kali gitu. Dihitung, ditulis, oh berapa? Lah selisihnya berapa? Error galatnya berapa gitu. Pasti selalu ada gitu. Ya sama, namanya benchmarking. Benchmarking itu dibandingkan antara algoritma 1 dengan algoritma 2, tapi tidak cuma 1 kali, teman-teman. 1 kali itu kan bisa kebetulan ya, paham ya? Bisa kebetulan. Kalau berkali-kali tapi kok mirip, nah itu berarti bisa dibilang, oh ya betul, gitu. Dan datanya banyak, jangan datanya cuma 1. Jadi perhatikan teman-teman, kalau Anda nanti penelitian, misalnya di skripsi, kerja praktek, atau apapun yang berhubungan dengan penelitian, pertama biasanya data itu harus banyak. Kalau datanya cuma 3, 5, itu biasanya tidak bisa dianggap valid. Loh kan cuma sedikit. Bubble sort kalau cuma ngitung 5, itu cepat teman-teman. Jadi nggak bisa dibandingin. Tapi begitu datanya 10.000 data, 100.000 data misalnya, atau bahkan berapa 10 juta data, baru kerasa. Gitu ya teman-teman ya, perhatikan itu. Dan diulang, jangan cuma 1 kali toh. Menguji tidak bisa cuma 1 kali, diulang. Biasanya 10 atau 20 atau berapa. Lalu di rata-rata, nah itulah valid. Bisa dibilang begitu. Memang lama, iya. Nah, lama Pak, harus nyoba-nyoba. Iya memang. Namanya penelitian ya begitu, nggak bisa cuma 1 kali. Oke. Nah, terus kemudian benchmark juga dilakukan di 3 perangkat. Anda bisa. Tadi kan cuma dicoba 10 kali ya. Kalau ini dicoba 10 kali dan dicoba di beberapa perangkat. Anda bisa lihat ternyata di notebook, di desktop, dan di smartphone ya. Untuk bubble sort tuh ya, Anda bisa lihat di notebook atau di laptop itu adalah 14 detik tadi. Terus kemudian di desktop itu 9 detik, Anda bisa bayangin 14 ke 9, lumayan ya, cepat ya. 14 ke 9 kan berarti selisih ya. Terus kemudian yang di HP ya, smartphone itu ternyata 27 detik. Oke, bisa Anda bayangkan di smartphone ternyata 27 detik. Kelihatan ya bedanya ya, teman-teman. Anda bisa lihat kelihatan bedanya. Perangkatnya beda pun beda. Situasi juga beda. Jadi kalau Anda mengukur yang berhubungan dengan internet terutama ya, itu juga beda. Ada kecepatan internet segala macam. Jadi situasinya, misalnya Anda mengukur di desa dengan di pusat kota yang dekat dengan pemancar, itu kan berbeda. Kecepatan 4G dengan 5G. Aplikasinya sama, tapi kecepatannya waktu itu pakai 4G, yang satu pakai 5G misalnya. Nggak bisa. Anda nggak bisa kayak gitu. Jadi lingkungan kerjanya harus sama, ya teman-teman. Supaya bisa fair, bisa valid. Nah, ini Anda bisa lihat benchmark-nya ternyata berbeda-beda ya. Silahkan Anda bisa meniru ya caranya begitu. Diukur satu persatu. Gitu. Melelahkan ya, karena ini namanya analisis empiris. Analisis empiris itu artinya harus nyata, harus real. Jadi Anda benar-benar harus nyoba beneran dan diukur beneran dengan teliti. Itu namanya analisis empiris. Dan ternyata pengaruhnya apa? Pertama, algoritma bubble sort itu memang lambat. Dari sisi apa? Dari sisi waktu. Yang kedua, ternyata perangkat itu berbeda-beda, hasilnya apa? Hasilnya ternyata beda.
perangkatnya jelek, makin spesifikasinya lemot, makin spesifikasinya jelek, berarti kecepatannya semakin lambat. Berarti ada dua kesimpulan dari sini, teman-teman. Nah, cara mengambil kesimpulan itu caranya begitu ya. Dilihat dari data, dilihat dari pengujian, baru disimpulkan. Jangan bilang sesuatu yang belum Anda lakukan, tapi ngomong. Belum pernah Anda lakukan, tapi bilang. Nah, itu berarti cuma teori. Berarti Anda cuma tahu dari teorinya. Secara teori betul, tapi tidak terbukti, bisa dibilang begitu. Paham ya? Nah, caranya seperti itu. Nah, lebih bagus lagi kalau benchmark, begitu ya, kalau di skripsi atau di penelitian, biasanya ini nggak enak kalau dibaca dalam bentuk tabel. Maka biasanya dibuat juga dalam bentuk grafik. Nah, kelihatan ternyata grafiknya semuanya naik dan sesuai dengan jumlah apa? Jumlah datanya ya. Makin banyak jumlah datanya makin naik gitu. Berarti seiring jumlah data, maka algoritma itu makin lambat. Makin banyak data, makin lambat. Umum nggak? Ya umum. Kebanyakan orang gitu. Ngerjain cuma satu cepat, ngerjain 10 lambat, capek soalnya. Nah, berarti umum. Hal seperti ini sesuatu yang umum. Anda burning CD ya, Anda pernah nge-burn ya, burning, bakar CD. Kalau Anda mau ngopi, write CD, CD apa namanya, compact disc itu. Kalau Anda nge-write CD itu dalam filenya sedikit, cuma 10 file, cepat. Mungkin 5 menit selesai. Tapi begitu filenya yang di burn itu 10 atau 100 atau 1000 file, maka jadi makin lama. Berarti umum kan, sesuatu yang umum. Nah, benchmark ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk pengukuran kinerja algoritma. Berarti pengukuran kinerja algoritma bisa diukur dengan dua cara. Yang pertama adalah analisis empiris atau cara empiris. Cara empiris itu dicoba-coba beneran secara teliti dan dibandingkan. Itu analisis empiris. Analisis yang lebih akurat bisa dibilang, lebih pasti, lebih jelas, lebih benar ya. Karena benar-benar dibandingkan dan dicoba. Ini bagus kalau Anda punya waktu, ya bisa dibilang begitu. Dan valid. Analisis algoritma adalah analisis yang tidak perlu pakai dicoba-coba. Jadi Anda cukup dengan membaca programnya saja. Gitu ya. Kelemahan analisis empiris apa? Hasilnya bisa beda-beda tergantung dari banyak faktor. CPU-nya beda, memorinya beda, prosesornya beda, internetnya beda, kecepatan internetnya, bahkan perangkatnya juga beda. Misalnya kayak Anda mau membuat aplikasi untuk orang tua, tahu ya, aplikasi untuk orang lansia, aplikasi HP, aplikasi Android. Nah, aplikasi Android terus untuk lansia. Nah, untuk lansia kan sesuatu yang spesifik ya, biar tulisannya kebaca, tidak mudah diingat ya. Namanya orang tua kan berarti harus cepat ya ngingetnya ya. Kalau enggak nanti lupa namanya orang tua. Nah, didesain di tablet, di apa namanya, di handphone itu kan berbeda-beda. Merek juga mungkin beda. Antara Xiaomi mungkin dengan Samsung, dengan LG, dengan Sony dan lain sebagainya itu kan beda-beda. Oppo dan sebagainya. Beda-beda. Ya, terus versi Android-nya juga beda-beda. Android versi 4, 5, 6 sampai 12 sampai 10 dan sebagainya itu kan berbeda-beda. Tiduran dengan berdiri ya, horizontal dan vertikal itu juga akan berbeda. Sensitivitas layar, touchpad-nya, touchscreen-nya itu juga akan berbeda-beda. Refresh rate-nya sekarang ada refresh rate ya. Kalau dulu biasanya 60 Hz, sekarang HP-HP baru seperti Poco ya, Poco itu Poco, terus kemudian Xiaomi yang baru dan sebagainya itu ada yang sampai 120 Hz, ada yang sampai 360 Hz. Ternyata mungkin ya bagi orang tua terlalu cepat, terlalu pusing ya ngelihatnya. Matanya pusing karena terlalu cepat. Mungkin dia nyaman dengan 60 Hz. Nah, ini contoh. Nah, analisis empiris itu kalau Anda mau mengukur secara empiris itu harus ditulis dengan jelas environment-nya, lingkungannya. Supaya nanti kalau ada orang yang mau membandingkan dengan tempat kita, itu ada acuannya. Oh, waktu orang ini mau melakukan penelitian, itu situasinya seperti itu. Kalau saya mau membandingkan dengan orang itu, saya harus mengikuti situasi yang sama.
Kalau situasinya beda, bilang menang, belum tentu. Paham ya? Yang namanya penelitian itu selalu ada yang lebih bagus, lebih baru, lebih bagus, lebih baru. Gitu. Ya kan? Dan selalu ada yang kalah dan menang. Itu udah biasa. Oke, terus. Nah, untuk menggunakan analisis yang non-empiris, itu biasanya menggunakan growth rate. Ya. Jadi bisa dibilang tadi, kalau Anda lihat gambar tadi ya, gambar ini. Nah, ini adalah growth rate nih. Grafik pertumbuhan. Dia naik kan? Grafik pertumbuhan ini seperti ini. Itu growth rate. Walaupun perangkatnya beda, walaupun situasinya beda, tapi ternyata semuanya membentuk pola grafik yang sama. Kenapa kok grafiknya sama? Karena algoritmanya sama. Growth rate merupakan laju pertumbuhan waktu yang diperlukan seiring dengan jumlah data yang semakin meningkat. Jadi waktu pengujiannya berbeda, jumlah datanya meningkat, lalu bagaimana hasilnya? Itu namanya growth rate. Jika data bertambah banyak, waktu yang diperlukan semakin banyak. Pertanyaannya adalah semakin banyaknya berapa? Semakin banyaknya berapa? Jika datanya bertambah banyak, secara otomatis waktunya makin lama. Oke, setuju ya. Jadi datanya bertambah banyak, waktunya makin lama. Oke. Tapi seberapa lama pertanyaannya gitu. Kalau jumlah datanya naik 3 kali lipat, apakah waktunya juga 3 kali lipat? Atau bahkan mungkin ternyata malah 9 kali lipat. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Nah, hati-hati. Jadi secara umum data makin banyak, waktunya makin lama. Itu setuju semua seluruh dunia. Ya kan? Tapi lamanya itu seberapa? Datanya naik 10 kali lipat, kira-kira waktunya juga naik 10 kali lipat atau tidak? Atau bisa kurang? Atau ternyata malah lebih dari 10 kali lipat? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, untuk menentukan growth rate bisa berdasarkan empiris, percobaan empiris. Berarti Anda tadi ditulis satu persatu lalu kemudian digambar. Yang kedua, bisa menggunakan source code-nya saja tanpa harus diuji secara empiris. Nah, kita kan senang ya, kita kan mempelajari yang hari ini yang ini. Kenapa? Jadi Anda tidak perlu repot-repot, bisa dibilang tidak perlu repot-repot harus ngitungi satu-satu, ngukuri satu-satu, nyatati satu-satu. Nah, bahkan tidak perlu jalanin programnya. Hanya menentukan operasi-operasinya apa saja, hitung berapa kali operasi-operasi tersebut dijalankan, lalu tentukan growth rate-nya. Jadi caranya adalah satu, tentukan operasinya apa saja, operasi dalam algoritma itu ya, kegiatan di dalam algoritma itu apa saja. Yang kedua, hitung berapa kali kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan. Lalu nanti bisa ngukur growth rate. Contoh, perhatikan source code sederhana berikut. Anda tahu semua, for i in range n, titik 2, jalanin proses 1. Ini berarti function ya, function apa namanya, function yang bersifat tidak mengembalikan nilai, ya bersifat void ya. Ini dijalankan, lalu kemudian ada loop satu lagi di dalamnya dan jalanin 2 function lain. Oke, sekarang kita coba perkirakan. Jika n-nya 5, proses 1 dijalankan berapa kali? Ada yang bisa menjawab saya? 5 kali. 5 kali. 5 kali. Kenapa bisa gitu? Karena I in range N, ya kan? I in range N berarti I dalam range 5. Berarti 1 sampai 5. Ya, dijalankan proses 1. Ya udah berarti 5 kali dong. Ya kan? Kalau N-nya 5, proses 2 dijalankan berapa kali? 25, Pak. 25, betul. Kenapa 25? Karena ini ada 2 loop. Loop pertama, loop kedua. Berarti kalau ini 5 kali, ini juga 5 kali. Berarti berapa? 5 kali 5? 25 kali. Proses 3 dijalankan berapa kali, teman-teman? Ada yang bisa menjawab saya?
25 juga, Pak. 25 juga, betul. Jangan bingung ya. 25 juga. Kenapa? Ya karena masih dalam satu blok yang sama. Ini kan cuma 2 loop, berarti kalau ini 5 kali berarti ini 25 ya. Yang bawah juga 25. Berarti ini 25 kali. Totalnya berapa? Berarti totalnya adalah 55 kali. Kalau 10 gimana? Ya sama, ini 10 kali, ini 15 kali. Kali 2 berarti berapa? 100 kali ya. Yang ini juga 100 kali. Yang ini berarti 15 kali 15. Ya. Ini juga 15 kali 15. Berapa? 200. 5 kali 5, 25. 125. Oke, seperti itu ya. Terus hasilnya seperti ini. Begitu ya. Jadinya seperti itu hasilnya. Anda bisa lihat berarti bagian pertama ini dilakukan N kali, bagian kedua dan ketiga masing-masing dilakukan N kali N kali, N kali N kali. Atau sering disebut dengan N kuadrat. N kuadrat. Kalau ini sama dengan N. Bisa dibilang begitu. Oke. Jadi program ini maksimal buruknya, terburuknya, parah-parahnya, worst case-nya itu adalah N kuadrat. Ya paling banyak, ya kan? Paling banyak, paling besar adalah N kuadrat. Karena ini satu kesatuan ya. Ini kan satu kesatuan. Program ini kan satu kesatuan. Oke. Suatu algoritma, ya ini berdasarkan kebutuhan waktunya, membutuhkan waktu dalam kurung T, itu artinya waktu itu disebut T, sebanyak 2N kuadrat plus N. Ini contoh, ini ada kasus ya. Suatu algoritma membutuhkan waktu sebanyak 2N kuadrat plus N. Anda tahu N-nya kayak apa ya tadi ya? 2N kuadrat plus N. Itu adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jika N-nya 10, maka waktunya adalah 2 kali N kuadrat plus 10 sama dengan 210. Jadi modelnya seperti itu teman-teman, cara ngitungnya. Jadi suatu algoritma membutuhkan waktu sebanyak 2N kuadrat plus N. Ini contoh ya. Maka cara ngukurnya gimana? Kalau waktunya N-nya 10, jika N-nya 10, maka waktunya dibutuhkan adalah 210 satuan waktu. Satuan waktu itu belum tentu detik ya. Satuan waktu itu satuan waktunya komputer ya. Ya, satuan waktunya komputer, perhatikan. Satuan waktu ditentukan oleh spesifikasi komputer, oke? Terutama prosesor. Semakin cepat suatu prosesor, maka waktunya semakin kecil. Gitu ya. Kenyataannya 210 satuan waktu ini itu hanya perkiraan saja. Paham ya? Ini hanya perkiraan, kira-kira mendekatilah gitu. Kenapa? Karena ada banyak faktor lain seperti perangkatnya beda-beda, seperti memorinya beda-beda, seperti internetnya beda-beda kan gitu. Jadi algoritma pengukuran analisis algoritma ini hanya berdasarkan perkiraan gitu ya, perkiraan operasi yang dilakukan. Paham ya? Jadi sesuai dengan perkiraan operasi yang dilakukan, operasi atau kegiatan yang dilakukan. Nah, misalkan ada 2 algoritma dengan kompleksitas yang berbeda. Algoritma A membutuhkan waktu adalah kompleksitasnya 3N kuadrat ditambah 2N ditambah log N ditambah 1/4 N. Sedangkan algoritma B itu membutuhkan 0,3N pangkat 3 ditambah N. Mana yang lebih cepat? Anda lihat. Ini ada 2 algoritma ya. Yang satu 3N kuadrat ini, yang kedua adalah 3N pangkat 3. Kelihatannya kalau dari panjangnya rumus ini panjang. Ya kan? Ini pendek. Terus ininya depannya koefisiennya besar. Sedangkan ini koefisiennya kecil. Kalau Anda cuma ngelihat begitu saja, kayaknya algoritma B lebih cepat. Kayaknya, ya kan? Tapi setelah dihitung beneran secara empiris, coba dimasukkan N-nya 10 sampai 100, Anda lihat ternyata algoritma A 30.227, sedangkan algoritma B 300.000, hampir 10 kali lipat. Ya bisa dibilang 10 kali lipat.
Jadi mana yang lebih cepat? Algoritma A. Oke. Jadi yang lebih cepat adalah algoritma A karena cuma 30.000 waktu istilahnya. Sedangkan algoritma B 300.000 waktu. Walaupun dilihat dari koefisiennya kayaknya pendek yang algoritma B dan koefisien depannya 0,3-nya lebih kecil. Kenapa bisa gede? Kenapa kok bisa lama? Karena pangkat 3. Anda perhatikan. Pangkat 2 dan pangkat 3 itu pengaruhnya paling besar. Anda bisa lihat ya. Walaupun depannya atau koefisiennya itu kecil dan rumusnya pendek, ya rumus panjangnya itu makin pendek ya, walaupun algoritma B itu pendek, tapi pangkatnya pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 jadi besar sekali. Ya, itu perhatikan. Oke. Nah, jadi di dalam perkiraan analisis algoritma, kita hanya menggunakan term atau bagian yang mendominasi saja. Tidak perlu harus semuanya dihitung maksudnya. Tidak perlu harus semuanya dihitung. Tapi cukup yang mendominasi, yang paling mendominasi adalah ini. Yang paling membuat besar itu apa? Yang paling membuat besar adalah pangkatnya. Anda perhatikan. Kalau ini kan sama ya. Ini sama lah ini lebih kecil lagi. 2N sama 1/4N jelas lebih kecil ya. 1/4N. Jadi ini juga log N juga kecil. Artinya adalah pangkat 2 dan pangkat 3 inilah yang membuat besar, yang membuat lambat. Ya. Oke. Jadi kita hanya memilih yang mendominasi saja. Analisis algoritma sering disebut dengan analisis asimptotik. Ya, kenapa? Karena analisis asimptotik itu hanya berdasarkan perkiraan, ya kan? Analisis dengan problem berukuran besar, ya. Jadi dia itu berusaha untuk problemnya itu sebesar mungkin. Ya, hanya memperhitungkan atau memperhatikan term terbesar atau sering disebut dengan leading term. Bahasa Inggrisnya leading term, yaitu term yang mendominasi, ya. Nah, mengapa harus memilih leading term atau term terbesar? Karena term dengan pangkat yang lebih kecil itu berkontribusi lebih kecil juga. Perhatikan. Berkontribusi lebih kecil juga terhadap waktu yang dibutuhkan. Contohnya 2N pangkat 2 ditambah 100N. Jika N-nya 1000, maka 2 kali 1000 pangkat 2 ditambah 100 dikali 1000 ini menjadi berapa? 20, nolnya sini ya. Terus ini 1, ini nolnya. Oke. Berarti kan yang paling besar apa? Ini ya, 20 sama 1 Anda bisa lihat. 20 sama 1 itu selisih 20 kali lipat Anda bisa lihat. Ya, ini 20 dan ini 1 kan. Berarti 20 kali lipat. Berarti leading term ini itu menjadi pengaruhnya sangat besar. Bagian belakang ini enggak terlalu penting. Paham ya? Ini juga sama. 2 kali 100.000 ya, pangkat 2. 2 kali 100.000 pangkat 2 dan 100 kali 100.000. Anda lihat makin besar lagi. 2.000 dan 1. Ini kan nolnya sama ya. Ini kan nolnya sama. Anda lihat, nolnya kan sama. Berarti artinya makin angka datanya makin banyak. Ini kan menggambarkan, N itu kan menggambarkan data ya, teman-teman. Ini kan menggambarkan data. Makin banyak datanya, waktunya itu jauh lebih besar. Kalau apa? Kalau N pangkat 2. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan hanya yang depan aja, leading term-nya aja. Ini tuh kecil ini. Ya enggak? Buktinya dari mana? 2000 dan 1. Jadi lower order term dapat diabaikan. Jadi pangkat 1, pangkat 0 itu berarti bisa diabaikan. Pangkat setengah lebih-lebih. Pangkat 1/4, pangkat 1/8 dan sebagainya tambah jelek lagi, tambah kecil lagi. Berarti yang perlu diperhatikan hanya yang pangkat paling besar atau order term yang paling besar. Leading term yang paling besar. Gitu ya, tidak perlu harus ngitung semua maksudnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Belum, Mbak.
Belum. Yang lain? Belum. Bisa ya? Sudah ada 32 orang. Coba saya tanya. Kenny Evander? Ya, Pak. Ya. Kenapa kita memilih n kuadratnya saja? Kenapa nggak perlu memperhatikan n, tapi kok yang n kuadrat kenapa? Nah, semakin kecil, itunya n kuadratnya. Apanya yang paling, apanya yang akan yang makin kecil? Kuadrat. Kok kelirih ya? Kurang keras? Kalau Halo? itu hasilnya juga kecil. Saya nggak dengar, sebentar. Ini saya udah paling besar 100% sudah. Karena apa tadi, ulangi? Halo? Karena apa tadi? Karena n kuadratnya kecil, Heeh. jadi juga lebih kecil. Karena pangkat kecil, maka lebih kecil gitu ya? Iya. Ya, Anda bisa lihat tadi 20 sama 1, 2000 sama 1 ya. Itu kan jauh banget. Berarti kan 2000 kali, yang satu 20 kali, berarti makin gede datanya, makin besar lagi gitu. Makanya leading term lebih penting daripada yang pangkat kecil. Oke, terima kasih. Nah, ini contoh sekarang. Kalau ada kasus ada 3 nih, ya. Setengah n tambah 4, maka leading termnya mana? Setengah n, ya kan? Leading termnya setengah n. Kenapa? Karena kan ini n pangkat 1 ya ini ya, teman-teman. Ini adalah n pangkat 0 ya. Nggak kelihatan di situ. Kalau ini berarti apa? 240 n tambah 0,001 n kuadrat. Berarti yang dipakai yang mana? Yang ini ya. Paham ya? Jadi jangan terkecoh. Ini jangan terkecoh. Bisa di belakang ya. Terus yang ini, yang mana yang paling tinggi? Ya ini. N log n. Sama log n. Kalau log n saja jelas ya. Kan ini dikalikan n. Bayangin ya. N dikali log n. Itu kan berarti dikalikan. Berarti kan lebih gede ya. Jelas ya. Kalau ini n log dari log n. Berarti kecil. N dikali log dari log n. Berarti lebih kecil. Karena log n sendiri kecil. Jelas lebih kecil. Jadi n dikali log n. Yang leading termnya. Jadi bisa diletakkan dimanapun ya. Tidak hanya di depan. Nah terus untuk bisa menganalisis algoritma menggunakan notasi yang disebut dengan Big O. Nah Big O ini dikatakan bahwa bila algoritma A perlu waktu proporsional, maka menggunakan fungsi yang namanya Fn. Ya, dikatakan algoritma A adalah order dari Fn. Nah, jadi disebut dengan OFN. Fn itu adalah merupakan laju pertumbuhan atau growth rate-nya. Jadi Big O, ya Big O dalam hal ini namanya notasinya namanya Big O untuk analisis algoritma ya. Ini untuk analisis algoritma. Itu adalah Big O. Nah, Big O ini namanya ini OFN. Arti dari O-nya itu adalah order of, ya order of. Terus Fn ini adalah growth rate. Definisi formalnya Anda baca sendiri ya, tapi kita akan lebih banyak pakai contoh. Itu akan lebih mudah. Nah, Big O saat ukuran problem lebih besar dari N0, algoritma A dibatasi dari atas atau bounded from above, dari K dikalikan dengan Fn. Artinya tidak hanya satu kemungkinan ya teman-teman. Jadi artinya ini tidak hanya, kalau Anda lihat grafik ini ya, ini waktu ya, berdasarkan waktu, yang ini kemudian adalah problem size atau data ya. Ini kan data ya. Ini waktu nih, ini berdasarkan waktu.
Waktu itu maksudnya kebutuhan waktu. Time complexity maksudnya ya. Ini time complexity ya, kebutuhan waktu. Anda lihat bahwa N, kalau N-nya di sini, itu kebetulan berarti kan ini ya. Ini hasilnya ya. Nah, itu selalu ada apa ya? Grafiknya ya, ada grafiknya. Ada grafiknya dan ini akan ada batasan ukuran. Ya, tidak unlimited maksudnya. Ini ada batasan ukuran. Mungkin pertama 0, ya 1, 2. Jadi ini selalu jalan. Dan tidak selalu ini ya, tidak selalu garisnya warna biru tegas itu tidak. Bisa juga di bawah sini. Ya kan? Bisa juga di atas sini. Nah, kayak gini bisa. Paham ya? Jadi bagus yang mana? Ya bagus yang makin bawah sini dong. Makin ke bawah ini makin bagus. Ya, berarti tidak naik kan? Makin ke bawah sini makin mendekati sumbu X ini makin bagus. Kalau bisa seperti itu. Makin ke atas, makin mendekati sumbu Y, makin gila ya. Anda bisa lihat. Masa datanya 2 sudah waktunya segini? Anda bisa bilang begitu. Masa datanya 1 saja sudah waktunya segini? Bayangkan kalau datanya segini. Kayak apa? Pasti hang. Ya kan? Kalau normal maksudnya setara ya, makin banyak data, makin naik. Ya umum lah kalau bisa dibilang begitu. Tapi ada juga yang datanya ditambah 1 saja udah langsung dus tinggi. Nah ini berarti jelek algoritma. Oke. Nah fungsi laju pertumbuhan atau growth rate itu paling kecil adalah O1 dan paling jelek yang sampai saat ini ditemukan adalah O2 pangkat N. Oke. O2 pangkat N. O1 itu apa? Apakah artinya waktunya 1 detik? Bukan. Ya, O1 itu bukan artinya waktunya 1 detik, bukan. Tapi O1 itu artinya adalah jika kita tambahkan data, ya jumlah problemnya kita tambahkan naik terus gitu ya, dia selalu konstan, teman-teman. Jadi O1 itu menggambarkan konstan. Waktunya misalnya ya, contoh ya, kalau datanya 1, dia butuh waktu 10 detik. Datanya 2, ya dia butuh waktu 10 detik. Datanya 1.000.000, ya dia butuh waktu 10 detik. Datanya 50 juta, ya dia tetap butuh waktu 10 detik. Itu namanya O1. Jadi bukan artinya bukan 1 detik, bukan. Tapi O1 itu artinya adalah semakin bertambahnya data, tetap waktunya. Waktunya itu tetap, makanya namanya O1. Jadi dikasih data 1 ya 10 misalnya, dikasih data 50 juta ya 10. Itu namanya O1. Anda berhasil membuat algoritma kayak gini, itu mungkin akan dapat Nobel. Ya bisa kayak gitu ya maksudnya. Untuk sesuatu yang sulit ya, bukan untuk sesuatu yang gampang. Gitu. Oke, jadi ini dapat penghargaan pasti karena bagus banget. Bisa seperti itu. Untuk kasus yang kompleks, bukan kasus yang gampang. Kebanyakan algoritma itu makin naik, makin banyak data ya makin lambat, intinya gitu biasanya. Rata-rata begitu. Ya kan? Makin banyak data makin lambat. Di mana-mana ya rata-rata gitu. Oke? Ini namanya growth rate. O1 namanya constant time. Berarti tidak dipengaruhi oleh N. Ya, tidak dipengaruhi oleh N. N-nya berapapun waktunya sama. Ingat, bukan waktunya 1 ya, tapi waktunya sama. Terus kemudian O log N itu adalah logarithmic time, bertumbuh secara lambat, double input size, waktu bertambah konstan. Jadi tumbuhnya itu lambat, namanya O log N. Ya, O log N itu berarti lemot atau kok lemot. Bertambahnya lemot, bukan jelek ya, bagus ya. Jadi bertambahnya lambat, bertambahnya lemot. Tapi kinerja algoritmanya bagus. Karena dia mendekati O1 kan, paling kecil kan, mendekati sebelum O1 ya. Anda lihat, sebelum O1. Jadi dia justru yang paling bagus ya bisa dibilang. Kalau O1 kan jarang banget terjadi bisa dibilang.
O1 itu sulit sekali membuat algoritma O1. Ya. Makin banyak data ya makin lambat. Algoritma O1 itu kayak apa ya contohnya? Algoritma O1 itu contohnya misalnya kalau Anda membuat program luas segitiga. Kenapa? Karena inputannya alas sama tinggi doang. Mau alas sama tingginya berapapun yang Anda input, 1 juta kali 10 juta misalnya. Alasnya 10 juta, tingginya 10 juta ya nggak apa-apa. Ngitungnya kan cuma luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Cuma satu rumus itu. Itu O1. Jadi datanya berapapun, dalam hal ini inputannya berapapun, cara ngitungnya sama. Kalkulator istilahnya bisa dibilang. Program menghitung perkalian misalnya, 5 kali 3 berapa? Bisa 10 kali 3 berapa? Sejuta kali 30 juta berapa? Kan nggak masalah. Nah, berarti datanya berapapun yang diinput itu O1. Karena rumusnya tetap satu. Itu namanya constant time. Tapi buat algoritma seperti itu kan sekuensial biasa. Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks nggak bisa ya. Jadi ya sangat sulit untuk membuat algoritma yang bersifat O1 untuk kasus-kasus yang kompleks. Terus ON itu berarti linear. Makin nambah makin lambat. Udah, ini juga bagus ya bisa dibilang. Berarti grafiknya itu lurus. Ini ya grafiknya berarti gini, set lurus. Kalau konstan tuh gini ya. Nah, itu konstan. Ini misalnya 10 detik. Ya udah, mau berapapun datanya tetap segini terus. Nah, kalau ini berarti datanya 1, ini naik, ini makin bertambah makin naik gitu. Itu adalah ON. Lalu ON log N bertambah secara linear ritmik. ON kuadrat bersifat kuadratik. ON pangkat 3 bersifat kubik time. O2 pangkat N adalah eksponensial. Eksponensial itu berarti bertumbuh secara cepat, persis kayak kasus COVID. Kasus COVID itu kan tidak bertumbuh secara normal, ya. Makin banyak, bahkan naiknya bisa nggak jelas, nggak ada polanya. Kalau pas lagi ada liburan terus berkerumun langsung just naik tinggi. Nah itu kan berarti tidak bisa diprediksi ya, tidak ada polanya bisa dibilang begitu. Biasanya eksponensial. Nah kalau eksponensial itu bahaya. Gitu. Sangat bahaya eksponensial. Kalau uang senang ya. Kalau itu berhubungan dengan kekayaan kita, kekayaan saya bertambah secara eksponensial. Wah bahagia, ya kan? Atau kebaikan saya bertambah secara eksponensial. Berarti saya menabung surga, gitu kan ya? Karena saya berbuat baik secara eksponensial. Tapi kalau kejahatan saya bertambah secara eksponensial, berarti saya siap-siap di penjara seumur hidup. Karena kejahatan saya bertambah secara eksponensial. Berarti kan makin jahat gitu kan, makin jahat. Nah, seperti itu. Nah, apakah bisa N pangkat 4? Bisa. Kalau Anda pakainya for-nya 4 kali berarti N pangkat 4. Anda pakai for-nya 5 kali dalam ya, jadi di dalam makin dalam gitu. N pangkat 4, N pangkat 5. Jadi kalau Anda menggunakan for 2 itu ya, for 2 itu artinya for di dalamnya ada for lagi. Itu berarti kan N pangkat 2. Kalau for-nya sampai 3, kedalamannya sampai 3, itu N pangkat 3. Kalau kedalamannya 4, berarti N pangkat 4. Udah jelas kalau for itu seperti itu. Jadi N itu bisa N pangkat berapapun ya. Oke, ini contoh algoritma sekuensial. Ya, sekuensial berarti kan cuma nyari satu persatu, ditelusur gitu ya istilahnya ya, ditelusur saja. Nah, mencari data dalam list pengecekan satu persatu dari depan sampai belakang. Nah, dalam hal ini randoman datanya, posisi datanya itu sangat menentukan jumlah langkahnya. Coba sekarang. Berapa langkah untuk menemukan 54? 54 langsung ketemu teman-teman. Di depan sendiri kan. Jreng langsung ketemu. Wow, best case. Karena satu kali langsung ketemu. Kalau 99 itu ternyata nggak ada, ya kan? 99 itu nggak ada, berarti sampai 16. Ini sampai 15, terus dia masih ketemu satu kali lagi nggak ada.
16 kali atau 15 kali worst case. Ini parahnya. Anda lihat, berarti ternyata posisi menentukan angka. Ini berarti kalau sekuensial itu tidak jelas ya. Ya, sekuensial itu tidak jelas. Tidak bisa diprediksi. 99 kadang-kadang mungkin bisa di depan sendiri. Dan ini bisa jadi satu kali. Gitu. Tapi kita cuma bisa mempertimbangkan 3 hal. Ya, best case-nya itu kalau ditemukan di depan, worst case-nya itu ditemukan di paling belakang atau tidak ketemu. Average case-nya itu ya di rata-rata aja. Kira-kira berapa kali? Biasanya. Itu average case-nya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Bisa ya? Halo? Halo? Bisa, Pak. Ya, oke, terima kasih. Dikasih feedback saya senang sekali. Nah, jadi di dalam perhitungan algoritma, biasanya kita juga tergantung pada kasusnya. Ada 3 kasus dalam analisis algoritma, yaitu worst case, skenario dengan kasus terburuk, base case itu adalah skenario dengan kasus terbaik, tapi sangat ideal, jadi kayaknya susah ya. Artinya tidak mungkin kondisinya kayak gitu ya, bisa dibilang begitu ya. Kasus terburuk juga biasanya, ya masa kita berpikirnya negatif terus ya. Kasus terburuk kan berarti kayak kita pesimis ya, pesimis terhadap algoritma kita. Tapi tetap harus diukur seberapa parahnya, maksudnya begitu. Kalau base case itu biasanya nggak usah diukur, nggak apa-apa. Kenapa? Karena udah paling bagus. Orang itu pasti senang. Kalau base itu pasti bagus, jadi ngapain diukur? Pasti senang. Berhasil mencapai tujuan dengan sangat cepat itu nggak usah ditanya istilahnya. Tapi kalau worst case itu kan berarti separah apakah algoritma saya? Separah apakah? Jadi kalau sampai misalnya sampai kayak ngehang gitu, nunggu lama banget nanti gimana? Orang akan marah nggak? Orang akan meninggalkan program saya nggak? Nah itu kan worst case. Ya. Lalu biasanya yang dipakai adalah average case, yaitu dengan menggunakan distribusi statistik. Sulit untuk dilakukan karena harus diukur benar. Contoh pada sequential search, ini tadi sudah. Worst case-nya adalah item yang dicari ternyata di akhir atau bahkan nggak ketemu. Base case-nya adalah item yang dicari di awal. Average case-nya adalah item yang dicari mungkin bisa di mana saja, ya tinggal di rata-rata. Ini contoh. Ya. Terus, sekarang ada contoh kasus. Diberikan sebuah tabel, ya, nilai jangkauan, tentukan nilai jangkauan dari semua data yang ada pada tabel tersebut. Nilai jangkauan atau selisih, ya, selisih itu adalah jangkauan atau selisih, adalah selisih nilai terbesar dan terkecil. Jadi range ya, jangkauan itu range. Contoh, 24, 5, 18, 9, 32, dan 37. Nih, ini datanya ya. 24, 5, 18, 9, 32, dan 37. Jangkauannya berapa ya? Jangkauan itu berarti Anda harus mengukur mana selisih terbesar. Selisih terbesar, perhatikan. Selisih terbesar berarti Anda harus menemukan bilangan terbesarnya dan dikurangi dengan menemukan bilangan terkecilnya. Betul nggak? Paham ya? Namanya selisih terbesar berarti Anda harus mencari di data itu bilangan terbesarnya berapa dan bilangan terkecilnya berapa. Bagaimana algoritmanya? Oke, kita coba buat fungsinya. Ini fungsi pertama. Alternatif 1, perhatikan. Alternatif 1. Jangkauan sama dengan 0, berarti range sama dengan 0. Ini inisialisasi ya, teman-teman. Lalu, for i in range, length, berarti panjangnya data ya, panjangnya data. Terus kita buat lagi for j in range, selisih sama dengan absolut dari data yang ke i dikurangi data yang ke j. Jika selisih lebih besar dari jangkauan, maka jangkauan sama dengan selisih. Jadi, kita harus ngitung, nih ya, I dikurangi J ya. Berarti 24 dikurangi 24. Ini kan sama-sama ya, ini kan loopingnya kan 24, 5, 18, 9,
32, 37. Ini kan I pertama 0 ya kan? Pertama 0. J juga pertama 0, berarti 24 kurangi 24 berapa? 0. Itu selisihnya pertama 0 ya. Perhatikan. Ini selisih pertama berarti ketemu 0. Terus lagi I-nya tetap 0, J-nya 1. Berarti 24 kurangi 5. 24 kurangi 5 berapa? 19. Ya, berarti 19. Apakah selisih lebih besar daripada jangkauan? 0 sama 0 enggak ya. 19 lebih besar daripada jangkauan ya. Selisih tadi selisihnya 19 lebih besar dari 0, ya, maka jangkauan sama dengan selisih. Jangkauan sama dengan selisih. Maka jangkauan sama dengan 19. Sekarang jangkauannya 19. Oke, terus lanjut lagi. 24 kurangi 18 berapa? 6. Oke, berarti Anda simpan lagi 6. 6. Terus apakah jangkau selisih tadi 19 lebih besar daripada 6 lebih besar daripada 19? Tidak. Berarti lewat. Gitu seterusnya. Bisa dibayangkan, teman-teman? Jadi intinya program Anda itu berusaha mencari. Dia nyoba dikurangi semua ya. 24 kurangi 5, 24 kurangi 18, 24 kurangi 9, 24 kurangi 32, 24 kurangi 37, gitu terus. Sampai nanti ketemu 5 kurangi 37. Ya, 5 kurangi 37 kan negatif ya. Tapi kan pakainya absolut. Absolut berarti pasti positif. Nah, nanti ketemu juga toh 37 kurangi 5 berarti ini paling besar kan. Ini namanya jangkauan. Jadi nyari jangkauan yang paling besar ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Coba saya tanya ya. Richard Lois ada? Iya, Pak. Fungsi ABS buat apa? Itu Pak, kayak nilai mutlak gitu Pak. Nilai Kalau mutlak. negatif. Terima kasih. Saya tanya yang lain. Kok hilang? Raffi Renaldi. Halo, Raffi Renaldi. Gimana Pak? Ya, jangkauan itu berubah kalau apa? Jangkauan nilainya berubah jika apa? Jika selisih lebih besar dari jangkauan. Iya, berarti kalau ada yang lebih besar daripada jangkauan sekarang, artinya dia mencari jangkauan yang apa? Jangkauan yang terapa? Halo? Berarti dia mencari jangkauan yang terapa? Terbesar atau terkecil? Terkecil. Jangkauan terkecil. Jangkauan terbesar dong. Kan selisih lebih besar daripada jangkauan. Terus kalau ada selisih yang lebih besar, terus diganti. Berarti jangkauan yang terbesar ya. Paham ya? Jangkauan yang terbesar. Kan selisih lebih besar dari jangkauan. Berarti mencari jangkauan yang terbesar. Oke, terima kasih. Nah, algoritma pertama ini, kompleksitasnya berapa? Big O-nya berapa? Jadi dalam hal ini adalah, OFN-nya berapa? Cara ngitungnya gimana? Jangkauan ini kalau dijalankan dia pasti 1. O1. Kenapa? Karena dia selalu tetap fix. Selalu itu kan, jangkauan sama dengan 0. Jangkauan sama dengan 0. Artinya dia cuma dijalankan dengan membutuhkan waktu 1 satuan waktu. Yang ini, for pertama. Dia loop sampai N. Maka ini dibutuhkan ON. Oke. Terus yang kedua, 2 kali ya. Ini berarti kan N kali N ya. O N kuadrat.
Oke. Terus yang ini sama ya. ON kuadrat. Kenapa? Karena berada di dalam ini, for ini. ON kuadrat. Yang bawah ini juga sama, ON kuadrat. Ya kan? Tapi secara hitungan sebenarnya dia itu if itu kan selalu satu ya. If itu selalu satu. Jadi ini sebenarnya satu, ini satu. Ini juga satu ya. Ini kan sebenarnya artinya ini satu kali ya. O1 kan ini kan dijalankan O1. Ini juga O1. Tapi ini dijalankan N kuadrat. Jadi rumusnya adalah 1 ditambah N kuadrat ya. Ini N kuadrat tambah N kuadrat. Terus kemudian ditambah 1. Sama dengan 2N kuadrat tambah 2. Kompleksitasnya adalah diambil leading term-nya. Yaitu ON kuadrat. Kalau saya ya, dari pengalaman saya, Anda tidak perlu sampai ngitung plus 2-nya. Anda bisa langsung lihat yang paling parah, yang paling lambat itu adalah ini. For-nya 2. Ya kan? For-nya 2. Nah, for-nya 2 itu ya berarti N kuadrat. Udah, cukup gitu sebenarnya. Dilihat dari ini kan cuma langsung N kuadrat. Ini saya bersihkan dulu ya. Berarti kan sebenarnya paling kelihatan kan ini. Dah. Ini jelas 1, ya kan? Ini N kuadrat nih. Terus kemudian ini juga pasti dijalankan secara N kuadrat. Yang ini 1. Jadi N kuadrat tambah N kuadrat. Jadi 2N kuadrat ditambah 2. Intinya cuma kayak gitu. Tapi Anda nggak perlu lihat yang tidak besar kan. Leading term kan nggak perlu. Yang bukan leading term kan nggak perlu dilihat. Jadi dia N kuadrat. Tahu dari mana? Ya karena 2 loop sudah jelas lah. Karena 2 loop kan berarti N kuadrat. Gitu cara ngukurnya. Alternatif 2, adakah cara yang lebih bagus? Algoritmanya lebih cepat? Ada nggak? Alternatif 2. Algoritma alternatif 2 ini ternyata jauh lebih cepat. Yaitu ON. Kok bisa? Ya Anda bisa lihatlah kalau dari sini. Cuma 1 loop kan? Ini 1 loop. Ya kalau 1 loop ya ON. Sebenarnya gitu aja cukup. Kalau Anda mau ngukur satu-satu ya ini 1, jelas. Kan fix kan? Terus kemudian di dalam loop ini Anda juga ngerjain ini 1 kali, ini 1 kali. Ya toh? Terus ini juga 1 kali. Ini 1 kali. Ini N kali, sorry. Ini N kali ya. Ini N kali, ini N kali. Nah, ini 1 kali, ini 1 kali. Sudah. Berarti sebenarnya 1 tambah 1 tambah N tambah N tambah 1 tambah 1. 2N tambah 2. Maka paling besar adalah N. Maka ON. Kelihatan kan? Nah, Anda bisa lihat ternyata alternatif 2 itu lebih cepat dari ON kuadrat menjadi ON. Ternyata bisa ya kita membuat rumus untuk menghitung range dari banyak data yang tadinya ON kuadrat menjadi ON. Ternyata bisa ya. Ini suatu langkah yang besar, teman-teman. Anda mungkin pernah lihat suatu program ada versinya. Misalnya WinZip versi 1, WinZip versi 2, WinZip versi 3, WinZip versi 9. Bedanya di mana? Interface-nya sama. Tampilannya sama.
Harganya sama, kemampuannya sama, tapi algoritmanya beda. Salah satunya algoritmanya berubah dari ON kuadrat menjadi ON. Itu sudah lompatan besar. Kalau Anda sebagai peneliti, Anda bisa menghasilkan program yang sama, kemampuannya sama, tapi algoritmanya berubah dari ON kuadrat menjadi ON, itu sudah luar biasa. Caranya bagaimana? Ternyata caranya adalah hitung minimum dan maksimum. Habis itu dapat maksimum dikurangi minimum. Selesai kan? Ingat tadi depan sendiri. Tujuannya adalah range itu adalah menghitung bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Berarti Anda cukup dengan menghitung bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Udah cukup dengan satu loop. Hasilnya ON. Kalau dibilang bagus mana antara alternatif 1 sama alternatif 2? Ya bagus alternatif 2 dong. Gitu ya. Paham ya? Kalau Anda berhasil mengubah dari alternatif 1 menjadi alternatif 2, kalau dalam penelitian itu sudah menjadi jurnal apa ya? Scopus ya, jurnal yang sangat bagus. Karena algoritmanya tujuannya sama, tapi berhasil dipercepat. Bisa dibilang dari kuadratik menjadi linier. Itu jauh cepat banget loh ya teman-teman. Dan itu sudah bagus sekali, artinya Anda bisa masuk ke apa ya, jurnal terbaik gitu ya, jurnal yang paling baik. Tapi kalau algoritma-algoritma yang dikerjakan hanya sederhana, pasti sudah banyak banget orang yang bisa, teman-teman. Yang jago matematika di dunia ini pinter-pinter banget. Yang jago programming yang di dunia ini banyak sekali. Para peneliti-peneliti ya, yang di luar negeri sana, Amerika sana, oh pinter-pinter sekali. Jadi kalau suruh membuat kayak gini ya, kecil istilahnya bisa dibilang. Jadi sebelum Anda membuat mungkin mereka sudah duluan. Kalah terus kita ya. Itu contohnya. Masih banyak nggak problem-problem di dunia ini yang masih open question? Masih banyak. Jadi ada banyak algoritma-algoritma yang sampai sekarang belum ditemukan yang terbaik. Itu kayak apa? Masih banyak yang masih perlu diperbaiki itu masih banyak. Jadi mungkin suatu saat nanti Anda pada saatnya Anda bisa menemukan algoritma yang lebih baik. Mungkin ya contohnya kalau dulu ya, saya tahu ada BMP ya, tahu ya BMP ya. BMP adalah ekstensi untuk gambar, bitmap, itu kan besar ukurannya. Terus kemudian muncullah JPG. Terus kemudian muncul ada PNG. Terus ada JPEG 2000. Itu standar-standarnya sekarang. Lalu kemudian kompresi data ya, ada juga seperti tidak terkompres, lalu ada zip, ada tar GZ, ya, ada RAR, ada 7-zip, macam-macam. Dan itu yang standar industri bisa dibilang. Bedanya di mana mereka? Ya biasanya pasti algoritma kompresi ya, pasti ngompres sekecil-kecilnya. Gitu. Selalu ada update. Dan itulah yang disebut dengan perbaikan algoritma. Salah satunya diukur berdasarkan Big O atau kompleksitas algoritma. Paham sampai di sini teman-teman? Nah, ini ringkasannya. Kinerja algoritma ditentukan berdasarkan laju perkembangan dan waktu ya, yang disebut dengan growth rate untuk menangani data yang semakin besar. Pengukuran kinerja algoritma bisa dilakukan dengan dua cara, empiris yaitu dengan cara dicoba satu persatu, dan yang kedua adalah analisis algoritma yaitu dengan melihat source code-nya saja. Nah, analisis asimptotik adalah analisis yang hanya melihat source code berdasarkan perkiraan sehingga hanya memperhitungkan term yang dominan saja. Term yang dominan adalah leading term. Nah, sangat penting bagi kita semua sebagai orang komputer untuk memperbaiki algoritma secara terus-menerus supaya menjadi lebih baik, terutama misalnya dari sisi salah satunya adalah dari sisi analisis algoritma. Makin cepat, makin baik.
Nah, latihannya. Ini ada beberapa latihan, ada 3 ya. Dari 2 versi fungsi range atau jangkauan yang tadi, coba sekarang lakukan percobaan empiris. Percobaan empiris berarti Anda masukkan N-nya ya. Anda buat programnya, ya, buat programnya, terus kemudian N-nya diubah-ubah ya, yang besar-besar ya. Jadi Anda buat misalnya datanya sampai 1 juta gitu ya, di random berdasarkan contoh yang ada di depan, terus dicari range-nya. Pakai algoritma pertama alternatif 1 seperti apa, lambat apa enggak. Terus nanti pakai algoritma alternatif 2 lebih cepat apa enggak. Terus dibuat grafiknya. Ini namanya pengukuran empiris. Dicoba. Ya, diukur waktunya pakai pengurangan waktu tadi ya, pakai stopwatch tadi yang sudah dibuat. Contohnya udah ada di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda diberi tabel yang berisi nilai-nilai yang sudah terurut naik. Anda lihat, sudah terurut naik ya, berarti sudah ascending. Susunlah suatu algoritma yang dapat menentukan apakah di dalam tabel tersebut ada sepasang angka yang jika dijumlahkan hasilnya sesuai dengan target yang diberikan. Buatlah minimal 3 alternatif algoritma. Bandingkan keduanya dengan menggunakan analisis algoritma sehingga didapat kompleksitasnya. Contoh, itu ada data ya. Targetnya 29. 29 hasilnya true. Kenapa? Karena ada 9 ditambah 20. 9 ditambah 20. Itu hasilnya 29 kan? Berarti true ya. Nah, kan bisa ada yang lain ya. Misalnya contoh saya mau targetnya 5. 5 itu bisa diperoleh dari mana? Oh, diperoleh dari 1 tambah 4. Oh, ini juga true ya. Kalau 6 bisa nggak? 6 nggak bisa karena penjumlahan. Ya, kalau 6 ini gagal ya. False. Kenapa? Karena cuma ada 1. Ini kan 4 tambah 1 nggak bisa. Nggak ada 2 kan? Nggak ada angka 2. Berarti nggak bisa. Nggak ada. Berarti kalau 6 false. Nah, Anda harus nyari yang paling cepat ya. Yang paling cepat untuk mencari gitu. Kalau datanya banyak, kalau datanya sampai 1 juta data, terus carilah targetnya segini gitu. Carilah ada nggak angka yang memenuhi. Nah, Anda bisa membuat, cari di internet juga boleh ya, untuk menentukan penjumlahan 2 buah data, apakah sesuai target atau tidak. Terus kemudian Anda ukur mana yang lebih cepat dengan menggunakan analisis algoritma. Paham sampai di sini? Latihan 2. Terus latihan 3, oh enggak ada, cuma 2. Saya lupa, kemarin kayaknya 3. Nah, seperti ini. Kalau Anda mau mencari, sebentar saya coba ya carikan internet ya. Anda bisa cari latihan soal analisis algoritma. Anda bisa cari ya di Google ya. Carilah latihan-latihan soal untuk analisis algoritma. Ini ada banyak. Saya googling, saya nemu. Ya. Jadi Anda bisa cari soal-soal analisis algoritma. Fibonacci misalnya. Oke, saya coba contoh ya. Bentar, saya juga sudah punya satu. Yang kemarin. Jam berapa? Oh, 9:11. Oke, sebentar aja. Ini yang kemarin. Sequential set nih. Berapakah big O-nya? Ini kalau dilihat cepat ya. Kan cuma ini yang paling lambat. Berarti ON. Ini analisis algoritmanya ON. Yang lain kan nggak ada ya. Ini kan 1 ini. Yang ini jelas 4 ya. Yang ini 1 juga ya. Di luar kan. Ini di luar 4 kan. Berarti ini kan konstan nih.
O1. Berarti ini yang paling berat itu ini, for. Ya udah cukup cuman ON, berarti untuk sequential search ON. Lalu kalau yang binary search, ini juga ON nih, cuma while, yang lainnya nggak ada. Berarti ini ON juga binary search. Ya, paling besar kan ini, paling tinggi ya, paling susah. Terus, apalagi, oh sudah cuma 2. Nah ini contoh saja. Ini juga ON. Paling besar, karena ini kan juga, ini kan jelas N, ini N juga, ini ya N, ya. Ini semua kan N, karena di dalam loop ini. Berarti dia jalanin sebanyak N kali kan. Ya udah, ini paling besar ON. Ini juga ON. Kebetulan contohnya ini. Seperti itu teman-teman. Materinya habis. Silahkan cari-cari di internet ya tentang studi kasus yang lain, terutama untuk algoritma-algoritma lain, karena ini umum, materi umum, jadi Anda bisa cari contoh-contoh kasusnya. Supaya nanti pada saat ngerjain tes, itu bisa. Oke, seperti itu. Hari ini silahkan Anda lanjutkan dengan mengerjakan latihan ya di rumah. Juga ini mengerjakan tes kecil, ya, tes kecil 2 sama PR pada hari Jumat. Tes kecil 2 dikerjakan hari ini ya teman-teman, dari jam 00 sampai dengan jam 23.59 hari ini. Silahkan dikerjakan semaksimal mungkin. Semua 1 kali ya, hanya bisa mengerjakan 1 kali karena ini tes kecil, dan waktunya 1 jam. Jadi jangan mepet-mepet, nanti sudah kena deadline. Misalnya Anda ngerjain ya jam 9:30 malam lah, itu cukup. Jangan lebih. Ini kalau lebih kalau ada apa-apa. Terus nanti kemudian ngerjain tes kecilnya, kok tes kecil? Ngerjain PR-nya hari Jumat depan seperti biasa. Terus apalagi ujian akhir nanti akan ada jadwalnya tersendiri. Kalau nggak salah hari Rabu ya, minggu depan. Kalau nggak salah. Seperti itu dari saya. Ada tanggapan, pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya, saya Yang stop Bapak record. jelaskan tadi yang paling